Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan antusias dan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yang berbunyi demikian: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada tahun 1837, tiga orang pemuda Metodis dari Inggris, yaitu James Calvert, John Hunt, dan Thomas Jagger, memutuskan pergi ke Pulau Fiji sebagai misionaris bersama dengan istri-istri mereka. Masyarakat Pulau Fiji pada masa itu masih kanibal. Dalam perjalanan, kapten kapal yang membawa mereka ke pulau tersebut mencoba membujuk mereka dan berkata kepada salah satu dari antara mereka, "Calvert, kamu akan kehilangan nyawamu dan orang-orang yang bersamamu jika pergi ke tengah-tengah orang-orang yang ganas itu." Tetapi Calvert menjawab, "Kami telah mati sebelum kami datang ke sana." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pasang pemuda Inggris ini merupakan contoh orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak takut apapun kecuali dosa, untuk taat kepada Allah sekalipun risikonya adalah kehilangan nyawa. Ketaatan semacam ini juga telah dikisahkan di dalam Daniel pasal yang ketiga. Oleh sebab itu, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang pertama adalah pilihan yang sulit. Apa pilihan yang sulit? Yaitu taat kepada Allah berarti mati, dan taat kepada raja maka hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada situasi yang paling sulit dalam kehidupan iman mereka. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di dataran Dura di wilayah Babel dan memberikan perintah supaya setiap orang, tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus sujud menyembah di hadapan patung tersebut pada saat sangkakala dibunyikan. Perintah raja ini memiliki konsekuensi bila tidak dipatuhi, yaitu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Namun jika mereka tidak patuh, api yang menyala-nyala itu menanti mereka. Kengerian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hanya pada perintah raja tersebut, tetapi ditambah dengan situasi di sekeliling mereka yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Orang-orang Kasdim datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan ketiga pemuda Yahudi tersebut. Ada berapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Orang-orang Kasdim tersebut sengaja memberikan penekanan bahwa ketika orang Yahudi ini menerima jabatan atas kemurahan Nebukadnezar untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan tidak setia kepada raja yang telah mempercayai mereka.
seolah ingin membangkitkan murka raja atas ketiga pemuda ini. Ditambah lagi mereka adalah pemuda-pemuda asing di negeri Babel. Tidak ada yang berpihak kepada mereka. Bahkan sekilas kelihatan mereka seperti dibiarkan Tuhan, tidak segera memberikan pertolongan. Selain itu, yang mereka hadapi adalah kuasa seorang raja yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kita juga sering menghadapi situasi yang sulit seperti ini dalam kehidupan iman kita? Ada kalanya kita menghadapi situasi seolah-olah kejahatanlah yang memegang kendali dan menguasai seluruh keadaan, dan kita berada dalam posisi yang sangat lemah, tak berdaya. Apa yang membuat kita dapat bertahan dalam iman kita di tengah krisis dan kesulitan yang berat? Apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh menolak dengan berani perintah raja tersebut? Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan adalah ketaatan total di atas segala-galanya. Sebetulnya ada sejumlah alasan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk takluk terhadap perintah Raja Nebukadnezar. Mereka bisa saja kompromi satu kali saja, dan setelah itu mereka akan taat sepenuhnya kepada Allah. Apalagi ini akibatnya nyawa mereka bisa melayang. Mereka juga dapat beralasan, jika mereka mati, bagaimana cara mereka melakukan hal-hal yang baik untuk Allah dan umatnya. Bukankah kehendak Tuhan yang membawa mereka sampai dalam posisi yang penting di Babel? Bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan rencana Allah terhadap umatnya jika pada akhirnya mereka mati? Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, sekalipun alasan-alasan mereka di atas dapat saja dimaklumi jika harus menyembah patung emas tersebut, namun bagi mereka ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya. Mereka rela melepaskan semua pencapaian mereka dalam pemerintahan Babel demi ketaatan kepada Allah. Bahkan mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka karena ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Respon mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar sungguh merupakan tindakan iman yang sangat berani. Ketika Nebukadnezar menebar ancaman terhadap mereka, mereka merespon dengan sungguh-sungguh mengejutkan. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita dapat membayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Allah yang Maha Kuasa? Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. Dan jika itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Allah. Para sahabat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat menghadapi perapian. Kita dapat diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti Tuhan dan kehendaknya atau kenyamanan, kemapanan, dan harta duniawi. Perenungan besar buat kita adalah apakah kita berani membayar apapun demi sebuah ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita rela melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup kita untuk mengikut kehendak Tuhan? Pesan Tuhan yang ketiga adalah keyakinan terhadap kehadiran Allah. Para sahabat yang diberkati Tuhan, kehadiran Tuhan adalah kunci dari keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja, Allah hadir memberikan pertolongan
Kehadiran Allah bahkan mengagetkan Nebukadnezar. Ayat 25 mencatat, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita tidak tahu secara pasti siapa oknum yang keempat di dalam perapian tersebut. Namun sekalipun kita tidak dapat memastikan siapa sosok tersebut, yang pasti Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. Siapapun sosok ilahi tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah mengekspresikan solidaritas kehadirannya bersama ketiga hambanya yang setia tersebut. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam situasi krisis yang kita alami. Allah juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang, dan kadang dengan cara yang tak terduga. Tuhan bisa saja membuka mata rohani kita dan menyadari kehadirannya melalui renungan atau firman Tuhan yang kita baca, atau melalui perkataan dari seseorang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya. Ia memenuhi kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib di saat kita sedang dalam keadaan kesulitan. Dan masih banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita di masa-masa tersulit dan terberat dalam hidup kita. Kita mungkin kelihatan seorang diri menghadapi situasi krisis yang kita alami. Sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita ketika kita menyatakan kebenaran. Namun percayalah, Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita kemanapun Tuhan memimpin kita melangkah, dan dalam situasi apapun Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang luar biasa telah berbicara kepada kita di pagi hari ini. Mari kita sambut, kita terima firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena kembali sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kita diingatkan betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia rela hadir dalam setiap aspek hidup kita untuk memimpin, untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari dengan penuh sukacita. Yakinilah bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu, menyertai engkau, dan Tuhan sanggup membuat segala sesuatunya menjadi berhasil bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, selamat pagi, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.